Akhirnya aku berhasil. Kira-kira ini turun di mana? Waduh, ternyata ini ada banjir. Di sini semuanya. Ada Kakak Yuta. Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Micha. Hari ini kita mau bermain game Sakura, teman-teman. Waduh, aku disuruh beli ramen, tapi ternyata toko ramennya belum siap jual. Mau kembali, malah ada banjir lumpur. Kenapa sih Kakak Yuta belum juga datang menjemputku? Harusnya kan dia sudah datang. Mana rumah kami dekat. Waduh, gawat. Sebentar saja, rupanya langsung kedatangan banjir lumpur. Aku seharusnya menyuruh si Yuta. Yuta, sudah, jangan main game lagi. Kamu harus pergi jemput si Mio. Si Mio kan lagi beli ramen buat kita. Ayo cepat, Yuta. Aduh, padahal kan aku lagi main game, kakak. Kenapa Mio tidak jalan kaki pulang saja? Kamu harus pergi jemput dia, Yuta. Soalnya sudah banjir lumpur. Aduh, lagi-lagi banjir lumpur. Cepatlah, Yuta. Di depan kan ada motor. Ah, baiklah. Waduh, kenapa bisa tiba-tiba banjir lumpur begini banyak, kakak? Soalnya di atas desa sudah ada banjir bandang. Turun kemari lumpurnya, Yuta. Aduh, kenapa tidak masak saja? Mio sih malah mau makan ramen. Tapi kakak, kenapa pintu ini malah terkunci? Seharusnya kan tidak usah kunci begini. Iya, Yuta, itu untuk berjaga-jaga. Emangnya ada apa? Kenapa harus sampai dikunci sampai 2 lapis, kakak? Kalau sudah ada lumpur, biasanya akan ada sesuatu, Yuta. Apakah cacing tanah ataukah buaya? Bukan, lebih daripada itu. Sebaiknya kamu pergi jemput Mio. Nanti baru kakak ceritakan ya. Iya deh. Yuta, kamu harus langsung pulang ya, Yuta. Iya. Waduh, malah banjir lumpur. Tapi aku tidak bisa pergi bermain jadinya. Ya sudah. Aku akan segera jemput Mio dulu. Kira-kira ada apa ya? Kenapa sampai harus mengunci pintu 2 kali? Kakak Sakura malah belum mau bilang. Aduh, lumpurnya kental sekali. Jadi sulit untuk mengendarai motor. Mio ada di toko ramen. Itu dia. Kakak Yuta, akhirnya kamu datang. Kenapa lama? Aduh, Mio. Lihat, banjir lumpur, Mio. Kenapa bisa secepat ini? Iya, aku melihat banyak sekali cacing. Itu kan cacing air. Di mana, Mio? Aku tidak melihatnya. Ada, kakak. Iya. Ternyata ada cacing air di sini, Mio. Kalau begitu, ayo kita pulang. Iya deh, kakak. Ayo, buruan. Aduh, lihat nih, motornya jadi sampai jatuh begini. Kenapa? Tidak bisa dimundurkan. Aku akan berputar dulu. Nah, sudah berhasil, Mio. Wah, ternyata banjir lumpurnya dalam banget, kakak. Nah, kita sudah sampai. Aduh. Gara-gara banjir, aku tidak bisa melihat ini ada tanaman. Jadi tidak bisa naik, Mio. Nah, sudah sampai. Syukurlah. Ya ampun. Parkir di sini pun kelihatannya tidak aman. Kakak, kami sudah pulang. Cepat bukakan pintunya. Sudah berhasil pulang. Kakak Yuta, kenapa malah ada 2 pintu di sini? Cepat kalian masuk. Emangnya ada apa sih, kakak? Tidak tahu. Kakak Sakura mengunci pintu ini sebanyak 2 lapis, Mio. Mio, ayo kita segera masuk. Tunggu dulu, Yuta, Mio. Kakak akan melihat dulu apakah kalian diikuti oleh bayangan. Bayangan apa, kakak? Ini gunanya senter. Kakak akan mengecek dulu bagian belakang kalian. Hantu bayangan? Iya, soalnya lumpur ini pasti mendatangkan hantu bayangan, Yuta, Mio. Kakak cek dulu ya. Kalian jangan masuk dulu ke dalam rumah. Apakah kami bersih, kakak? Iya, kalian bersih. Kalau begitu kalian boleh langsung masuk ke dalam rumah ya. Hantu bayangan apa sih? Bikin penasaran. Soalnya dari desa sebelah itu banyak hantu bayangan. Mereka akan mengkopi bentuk badan kita seperti bayangan. Kemudian bayangan itu akan hidup seperti manusia. Wah, kakak, ternyata cukup serem ya. Ternyata ada cerita begituan. Mana mungkin ada hantu bayangan. Kalau begitu kita akan pergi ke lantai 2. Soalnya kita harus mengungsi dari banjir ini. Wah, kalau banjir air sih enak. Tapi kalau banjir lumpur kan susah sekali. Nah, kakak Sakura sudah membuat ini. Di sini ada labirin, Mio.
Tapi apa gunanya labirin ini sih kakak? Ini untuk berjaga-jaga, tapi ini belum pernah digunakan. Ini harus kemana? Kenapa ada 3 pilihan? Aku juga tidak tahu. Sebaiknya kita di sini saja. Tuh, lihat, Kitty sudah sampai di atas. Pasti kalau sampai malam lumpur ini bakalan tinggi banget kan? Karena itu kita mengungsi di sini saja, Mio. Setidaknya Yuta dan Mio bersih. Tidak ada hantu bayangan yang mengikuti mereka. Kakak, jadi bagaimana? Kita tunggu sampai malam. Kalau misalnya banjir tambah tinggi, sebaiknya kita mengungsi saja, Yuta, Mio. Kalian bisa parkur kan? Tentu saja aku bisa. Tapi ini kemana? Labirin ini belum pernah digunakan selama 20 tahun, Yuta, Mio. Jadi nanti malam kita akan memilih masing-masing jalan sendiri. Oh, ternyata begitu. Tapi kalian harus ingat ya, kalau malam tiba, kalian harus bawa senter. Iya kakak, baiklah. Wah, Mio, lihat. Kenapa kakak Yuta? Lihat, banjir lumpurnya sudah sangat tinggi. Kalau kita tidak cepat mengungsi, kita bakalan tenggelam. Soalnya kita tidak bisa keluar lagi. Lumpurnya sudah menutupi pintu masuk. Kalau begitu kita beritahu kakak Sakura yuk. Iya deh, kakak bangun kakak. Kakak bangun. Lihat, aduh, sudah banjir ini. Kakak bagaimana? Mio, kalau begitu bagaimana kita langsung saja masuk ke dalam labirin ini? Tapi pilihannya ada 3, Mio. Bagaimana begini saja? Itu kan ada angkanya, nomor 1, 2, dan 3. Bagaimana kalau kita pilih nomor 2 dan 3 saja ya. Biarkan kakak Sakura pilih nomor 1. Iya deh. Kalau begitu ayo Mio. Aku akan coba dulu. Mio, ayo cepat kemari. Kakak Yuta, tungguin. Kenapa dia malah pilih nomor 1? Kakak, tungguin. Ya ampun, cepat sekali dia sudah menghilang. Kenapa tidak mau menungguku sih? Nomor 1 ini parkurnya jauh sekali. Aku akan kembali saja. Kakak Yuta, kenapa kamu malah pilih nomor 1? Bukannya nomor 1 buat kakak Sakura. Iya juga. Aku hanya coba jalan, Mio. Kalau begitu, ayo kita turun lagi. Kalau begitu, aku pilih yang nomor berapa ya? Aku pilih yang nomor 2 saja deh. Tapi harus hati-hati. Mio, aku akan pilih nomor 2, Mio. Kamu pilih yang nomor 2, kakak? Iya. Kalau begitu nomor 1 buat kakak Sakura. Lalu nomor 2 kakak Yuta. Aku sebaiknya pilih yang nomor 3. Kakak, aku pilih yang nomor 3. Ayo kita cepatan jalan. Tapi nanti kalau kakak Sakura bangun tidak melihat kita bagaimana? Jalur kakak Yuta yang di sebelah sana. Berarti aku di sebelah sini. Loh, kenapa aku malah menuju ke atas atap? Kakak, ini aneh. Kalau begitu kamu ikuti saja jalanmu, Mio. Kita akan mencari kemana ujung dari labirin ini. Mungkin di sana ada tempat yang lebih nyaman. Iya, soalnya lumpur sudah tinggi. Kalau begitu aku akan langsung ke sini saja. Ada jalan kakak. Kalau begitu kita berpisah. Kamu langsung jalan saja. Iya Mio, kamu hati-hati. Nanti kalau kamu sudah sampai di sana, telepon aku ya, biar aku tahu di mana posisimu. Baiklah kakak. Wah, asik. Ternyata di sini kami bisa melihat-lihat. Walaupun di sini kering tidak ada lumpurnya, kami bisa tahu kami akan turun di mana. Bagus sekali. Wah, ternyata lumpurnya benar-benar tinggi. Tapi kenapa orang-orang masih berjalan-jalan ya? Bukannya kakak Sakura bilang ada hantu bayangan. Aku hampir saja terjatuh. Di sini ada anak panahnya. Aku disuruh pergi lurus lagi. Wah, Mio langsung pergi. Kakak Sakura masih tidur dengan Kitty. Apakah aku kembali saja ya? Sebaiknya tidak usah. Soalnya Mio sudah mulai bergerak. Aku juga akan mulai bergerak. Ini kemana ya? Kalau sudah malam gelap gulita. Tapi sepi sekali. Karena lumpur tidak ada lagi mobil yang berjalan-jalan di malam hari. Untung saja aku pilih yang nomor ini. Kalau tidak, Mio pasti kesulitan untuk parkur. Aku masih bisa mengatasi yang ini. Ini tengah-tengahnya ada lubang. Jangan sampai terjatuh. Bahkan lihat, ada sela-sela parit kecil di antara papan-papan ini. Harus terus melompat-lompat. Apakah Mio sudah sampai di tujuannya ya? Coba aku lari saja.
Oh, ini menuju kemana? Bukankah di sana itu Yumat? Yang ini lemari ya? Jangan sampai terjatuh. Waduh, kalau sampai terjatuh di antara celah-celah ini, aku akan langsung masuk ke dalam banjir lumpur. Hup, hup. Ini menuju kemana? Syukurlah. Akhirnya ada papan. Itu turunan. Aku harus pergi ke sana. Barangkali Mio juga sudah mau sampai. Sedikit lagi. Aku akan tuntaskan semuanya. Harus lebih ke tepi. Soalnya jaraknya lumayan jauh. Untung saja berhasil. Tinggal beberapa papan lagi. Oke. Hup. Hampir saja. Ya ampun, kenapa jauh begini? Kalau kakak Sakura dan Mio pilih yang ini, pasti bisa terjatuh. Aku pakai jetpack saja deh. Terbang rendah. Nah, sudah berhasil. Hup. Tinggal masuk ke dalam lubang ini. Ya ampun, banjirnya kenapa begini tinggi? Ini di mana? Ini di mana? Wah, ternyata aku malah jatuh di dekat sekolah. Wah, bagaimana ini? Lumpurnya benar-benar sangat tinggi. Aduh, aku ketiduran. Di mana Yuta dan Mio? Kenapa mereka tidak ada di sini ya? Pergi kemana mereka? Ya ampun, banjirnya sudah setinggi ini. Tidak mungkin Yuta dan Mio ada di bawah. Jangan bilang kalau mereka sudah sampai di sini. Aduh, kenapa tidak menungguku? Jangan lupa membawa si Kitty. Bagaimana ini ya? Tadi siang kan aku sudah memberitahu Yuta dan Mio untuk membawa senter. Apakah mereka pergi dengan senter ya? Aku harus membawa si Kitty. Yuta dan Mio pilih nomor berapa? 2, 3? Mungkin aku akan pilih nomor 1 saja. Soalnya kan aku anak pertama, Yuta anak kedua dan Mio anak ketiga. Mudah-mudahan saja mereka bisa berhasil pergi jauh dan juga menemukan tempat yang kering selain di lumpur ini. Hup. Ya ampun, parkurnya jauh. Ini bakalan kemana? Aku akan coba parkur saja. Apakah Yuta dan Mio juga akan pilih nomor 1? Kalau mereka pilih nomor 1, walaupun mereka itu urutannya nomor 2 dan 3, pasti kami akan bertemu. Mudah-mudahan saja mereka tidak berpisah. Ya ampun, parkurnya cukup sulit. Tapi kalau dengan berlari seperti ini kelihatannya aku bisa. Sedikit lagi, sedikit lagi. Wah, aduh, gelap sekali. Aku akan coba lagi. Kalau yang ini memang harus melompat. Soalnya tidak bisa lari. Kalau lari pasti bisa terjatuh. Wah, ternyata parkur yang ini cukup susah juga. Harus selang-seling. Tidak ada siapapun di sini. Di jalanan juga. Jangan-jangan semua orang sudah sembunyi di dalam rumah karena mereka menghindari hantu bayangan yang bisa mengkopi badan kita sendiri. Sedikit lagi, sedikit lagi. Aku pasti bisa. Nah, sudah berhasil. Hati-hati. Sudah sampai. Wah, malah terjatuh. Tapi aku bisa langsung naik ke atas. Ya ampun, ini kan tempat shrine. Apakah mereka ada di sini? Aku akan temukan jawabannya sebentar lagi. Jangan sering-sering masuk ke dalam lumpur. Akhirnya aku sampai. Aduh, tidak gampang. Ternyata di atas itu ada yang jebol. Yuta dan Mio ada di sini atau tidak? Kenapa mereka tidak ada di sini ya? Seharusnya kami bisa berkumpul di sini kalau mereka mengambil angka nomor 1. Aku tadi melihat ada bayangan seseorang. Atau mungkin aku salah lihat, soalnya gelap. Tidak mungkin kakak Sakura bangun secepat itu. Kenapa masih ada orang-orang yang berjalan? Padahal kan ini lumpur. Akhirnya aku berhasil. Kira-kira ini turun di mana? Waduh, ternyata ini ada banjir. Ya ampun, aku harus melompat ke tempat yang tinggi. Di sini semuanya. Ada kakak Yuta. Hai Mio, kamu kenapa malah ada di sini? Aneh, kakak Yuta, cepat naik ke atas. Di sini banjir. Aneh, kakak Yuta, bukannya tadi kamu pilih angka nomor 2? Kenapa kamu malah jatuh di angka nomor 3? Iya Mio. Ternyata nomor 2 dan 3 itu saling terhubung Mio. Oh, ternyata begitu. Tapi kakak lihat, di sini banjir. Jadi kita harus bagaimana? Apakah kita harus kembali ke rumah? Tidak Mio,
kamu ikuti saja banjir ini. Tidak apa-apa, tidak dalam kok. Tapi kata kakak Sakura, kita tidak boleh berendam lumpur, soalnya ada hantu bayangan. Aduh, kakak Yuta, lihat, kita sudah masuk ke dalam banjir. Ikuti aku, Mio. Aku akan bawa kamu ke tempat yang tidak ada banjirnya. Kira-kira di mana, kakak? Lihat, nah di sini. Ayo, kita pergi saja ke tempat yang tidak ada banjirnya. Tapi di mana? Ikuti saja aku, Mio. Ikuti aku. Aku akan tunjukkan jalan kepadamu. Baiklah. Kalau ada kakak Yuta, Mio tidak akan takut. Ayo, Mio, ikut denganku. Tapi di ujung sana ada banjir. Tidak. Yang penting kamu ikut saja. Ayo, Mio. Tapi kita mau kemana? Kakak Sakura bagaimana? Masuk saja kita ke dalam banjir. Ayo, Mio. Kakak Yuta. Ada suara Mio. Ada suara Mio. Kakak Yuta. Di manakah si Mio? Mio, ternyata kamu ada di sini. Bikin kaget. Ayo Mio, kita ke atas. Lagi banjir. Mio, kenapa kamu bisa ada di sini? Kamu tadi kan pilih labirin dengan pintu nomor 3. Kenapa kamu malah turun di dekat pintu nomor 2 sama denganku? Kakak, nomor 3 itu terhubung ke nomor 2. Bukankah tadi aku sudah bilang tangganya sama? Oh, ternyata begitu ya. Tapi Mio. Iya kakak Yuta, kenapa? Kita mau kemana? Sekeliling penuh dengan lumpur. Kakak Sakura bilang kita tidak boleh masuk ke dalam lumpur. Nanti ada hantu bayangan yang mengkopi badan kita, Mio. Iya, tapi kelihatannya aman. Ayo kita turun, kakak. Mio, aku takut, Mio. Ini lumpur loh. Tidak apa-apa, ayo. Baiklah. Wah, kelihatannya di atas lumpur, tapi di bawahnya kita tidak ada sama sekali banjir lumpur. Karena itu ayo ikut denganku. Baiklah. Wah, kita mau kemana sih, Mio? Ikut saja kakak Yuta. Aku akan membawamu ke tempat yang tidak ada lumpurnya. Iya deh, nanti aku akan beritahu kakak Sakura kalau sudah sampai di tempat itu, Mio. Aduh, kenapa lama sekali ya? Yuta dan Mio kenapa tidak kemari? Seharusnya mereka ke tempat kuil ini. Di sini kering, tinggi lagi. Kalau di sini pasti hantu bayangan tidak akan berani datang. Soalnya kan di sini ada kuil. Kenapa mereka belum sampai ya? Pak Polisi Takagi, pagi ini kita menemukan ada anak yang kelelep. Ini kan si Mio. Ada berapa anak yang sudah kelelep di dekat banjir lumpur? Hanya Mio, Pak. Hanya Mio. Aduh, kasihan sekali. Bukankah ini adik Sakura? Kenapa waktu banjir lumpur dia malah berjalan-jalan ya? Ada yang melihatnya berjalan-jalan sehingga dia terbawa arus lumpur. Kasihan sekali dia. Aku barusan dapat telepon. Kelihatannya kakaknya si Yuta juga. Di mana? Dia kelelep sampai kemana dibawa oleh lumpur? Katanya di dekat ujung sana, Pak. Ayo kita segera pergi ke sana. Apakah kalian sudah bisa menghubungi Sakura? Belum, Pak. Kelihatannya Sakura tidak membawa handphone atau ketinggalan. Rumahnya tidak ada orang, terkunci. Ya ampun, yang ini namanya Yuta. Ini juga adik Sakura. Ternyata dua adik Sakura ini. Iya, mereka tenggelam di dalam lumpur. Aneh sekali, kenapa hanya mereka berdua yang tenggelam? Tidak tahu, Pak, waktu banjir lumpur tidak ada yang keluar anak-anak, cuman mereka barangkali. Karena itu mereka terbawa oleh arus lumpur. Ada yang aneh, kenapa mereka bisa sampai meninggal ya? Aduh, sudah pagi. Apa sebaiknya aku pulang ke rumah ya? Aku akan pulang ke rumah saja. Soalnya lumpur sudah tidak ada. Kalau begini mungkin Yuta dan Mio juga sudah pulang ke rumah. Oke teman-teman, sekian dulu video Dunia Micha. Ingat like, subscribe, dan juga share video ini teman-teman. Apakah kalian tahu yang menggandeng Yuta dan Mio itu sebenarnya adalah hantu bayangan? Hantu bayangan.